Lovers, kembali lagi di podcast Yosuka. Aku Vika. Dan saya Serin. Kali ini kita berdua yang akan menjadi host di podcast kali ini dengan topik pembicaraan kuliah di Jerman. Kali ini kita kedatangan tamu loh, yang bukan lain adalah alumni dari SMA Sudarso dan sekarang melanjutkan studinya di Jerman. Oh ya, kok boleh dong perkenalan dulu ke teman-teman Pokers. Ya, halo. Halo Pokers ya. Sebutannya Pokers ya. Aku Peras Obelafu, aku alumni SMA Yosudarso tahun 2020 dan kebetulan sekarang lanjut studi di Jerman. Ya kita bisa sharing-sharing pengalaman-pengalaman yang aku udah alamin di Jerman. Siapa tahu adik-adik Pokers mau juga ikut ke Jerman untuk melanjutkan studinya. Ya, kita mulai aja. Oke, sebelumnya nih aku ya, di Jerman kan sebelum Koko pindah ke Jerman pasti ada belajar bahasa. Ya. Nah, Koko ini belajar bahasanya otodidak atau ada bimbingan? Untuk belajar bahasa, aku ikut agensi gitu. Jadi di Kerawang ada agensi namanya Rudi Russell Sprachschule. Itu dia ngajarin kita untuk bisa belajar bisa bahasa Jerman dalam waktu 6 bulan. Setelah itu kita harus ikut ujian Gute. Nah, setelah lulus baru kita bisa berangkat ke sana. Jadi aku belajar via agen, bukan otodidak. Berarti masuk ke bimbingan ya? Iya, bimbingan dari agen sih. Oke. Oh iya, kalau misalnya program yang di Koko ambil itu kuliah, au pair atau Ausbildung? Aku ambil Ausbildung. Jadi Ausbildung itu kita di sana sekolah sambil bekerja. Jadi ada waktunya untuk sekolah dan ada waktunya untuk bekerja. Ya istilahnya bekerja itu prakteknya dari teori yang kita pelajari di sekolah. Gitu. Berarti dari bekerja juga bisa dapat gaji kali ya? Ya, bisa dibilang uang saku untuk kita jajan-jajan di sana, tapi aku bilang sih udah setara dengan gaji di sini. Kan tadi udah sempat juga aku dibahas tentang au pair, Ausbildung, dan kuliah. Apa sih yang membuat Kopedas akhirnya memilih untuk kayaknya gue Ausbildung aja deh gitu di Jerman? Ya, apa ya? Awalnya sih dulu mikir mau tinggal di luar negeri gitu loh. Tapi kan bingung juga, tinggal di luar negeri harus modal besar, nomor satu kan, karena untuk tinggal di sana harus ada deposit. Terus belum ada channel apa-apa, belum ada kenalan siapa-siapa di luar negeri. Aku background keluarga yang nggak ada yang di luar negeri gitu loh. Terus ya pas lagi mau lulus itu sebenarnya aku udah mau memutuskan untuk kuliah, tapi aku mikir lagi, oh ada kesempatan ini loh untuk keluar negeri ya dengan cara yang lebih mudah dan biaya yang lebih efisien gitu loh, dan bisa dibilang tidak merepotkan orang tua lagi setelah lulus gitu. Kayak aku pilih ini ya, jadi nggak membebankan orang tua lagi setelah lulus. Jadi gitu. emang kemauan diri sendiri gitu ya? Iya, kemauan sendiri. Iya, terus kalau boleh tahu, kalau program Ausbildung ini berapa lama kok? Rata-rata 3 tahun sampai 4 tahun. Kalau aku ambil yang 3 tahun setengah. Hampir setara sama kuliah berarti? Bisa dibilang ya. Tapi nanti lulusnya itu kita dapat sertifikat yang diakui ya sama negara-negara Eropa, karena itu sertifikat dalam 3 bahasa diterjemahkannya. Ada bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan bahasa Perancis. Jadi semisalnya nanti aku lulus mau apply ke negara Perancis misalnya di Paris atau di negara lainnya, itu bisa juga diterima. Begitu. Terus kalau boleh nanya, bidang Ausbildung kan banyak. Nah, Koko pilih apa? Aku ambil di perhotelan, di gastronomi, di bidang servisnya. Jadi
kebanyakan tuh pilihannya antara gastronomi, yaitu dibagi 3 lagi, ada koki, ada servis, dan ada hotel. Terus ada lagi juga nanti di bidang tekniknya, dan ya kebanyakan untuk orang-orang luar sih pada ngambilnya gastronomi karena ya lebih familiar gitu loh. Terus kenapa Koko pilih Ausbildung daripada di Jerman ya berarti daripada kuliah di Indonesia? Nah itu balik lagi ke awal tadi aku udah cerita, dari dulu kan mau tinggal di luar negeri. Kalau kuliah di sini kan ya jadi tinggalnya tetap di Indonesia. Dan aku mikir juga nggak mau membebankan orang tua lagi gitu loh. Aku masih punya adik, ya aku pilih nekat untuk keluar negeri gitu. Berarti sekarang karena mungkin udah dapat gaji juga kan di sana, berarti bisa bantu orang tua membiayai adik sekolah. Ya sedikit bisa lah. Keren. Ya jajan-jajan juga udah pakai uang sendiri kan, enak juga untuk beli apa-apanya gitu loh. Terus manfaat dari program Ausbildung apa kok? Aku bisa bilang ya kita bisa tinggal di luar negeri nomor 1, kita belajar mandiri, kita explore dunia yang luas. Mungkin kan selama kita masih di lingkungan yang di bawah orang tua gitu, mungkin kita mikirnya dunia sempit juga. Padahal kalau kamu explore keluar itu luas sih dunia itu. Ya dapat pengalaman baru, dapat teman-teman baru dari ya bukan dari Indonesia aja, dari luar, dari Spanyol, dari Maroko. Itu di kelas aku ada juga anak-anak dari luar negeri lainnya, bukan dari Indonesia aja, bukan dari Jerman aja, tapi ada dari Spanyol, ada dari Vietnam, ada dari Maroko, terus ada dari Kazakhstan, ada dari Rusia. Jadi kita semacam kayak kelas internasional gitu. Iya, kayak macam-macam dari negara. Iya, Ya. betul. Terus kan ini berarti ada apa ya, bisa dibilang manfaat. Nah kalau misalnya kejelekan atau kerugian, kekurangan gitu di masuk Ausbildung ada gak kok? Kekurangan apa ya? Mungkin untuk anak yang masih dalam apa ya? Bisa dibilang apa-apa minta orang tua apa-apa, orang tua mungkin ya kewalahan di situ. Ya nomor 2 mungkin kangen keluarga aja itu. Kita kan jauh dari keluarga, ya pasti ada rasa kangen gitu loh. Makanya aku pulang. Kalau misalnya kita mau masuk universitas gitu ya, kok di Indonesia kan pasti kayak ada syaratnya kan, kayak nilainya harus memenuhi standar dari universitas tersebut. Kalau di Ausbildung tuh ada nggak sih syaratnya? Untuk nilai dari rapot. Syarat masuknya sih. Syarat masuknya. Ya. Syarat masuknya itu hanya kita bisa bahasa Jerman. Jadi bahasa Jerman itu ada tingkatan-tingkatannya lagi. A1, A2, B1. Nah, itu kita harus lulus di B1, di kelas B1. Kalau udah dapat sertifikat B1 itu dari Gute, kita udah bisa sih langsung apply ke sana. Dan ijazah kita nanti bakal diterjemahin ke bahasa Jerman. Jadi nggak ada batasan nilai dari SMA. SMA-nya kita pas-pasan, tapi kita nanti lulus bahasa Jermannya bagus, kita bisa berangkat. Berarti salah satu syaratnya tuh harus bisa bahasa Jerman. Betul, karena kan kita bakal tinggal di sana, kita ngobrolnya pasti pakai bahasa Jerman. Kalau boleh tahu nih, kok di Jerman tuh udah kurang lebih 1 tahun ada? Aku udah 1,5 tahun. Lumayan lama ya di sana. Lumayan. Ada perasaan apa sih kok kuliah sambil kerja di sana? Perasaan apa nih? Kayak Ngerasa bangga sama diri sendiri mungkin, atau gimana gitu? ya merasa senang sih, pasti senang ya, karena udah bisa ya istilahnya berdiri di kaki sendiri gitu loh. Bisa ya sedikit-sedikit bantu keluarga, dan ya terutama bisa mandiri itu sih. Itu yang memotivasi untuk hidup lebih Lebih mandiri. mandiri ya.
Waktu awal-awal kan pasti kayak agak berat kan ninggalin keluarga di Indonesia. Terus selama di Jerman tuh ada perasaan homesick? Untuk awal-awal aku nggak merasa homesick sih, karena emang udah merasa jenuh aja ya, udah jenuh di sini, udah pengen keluar. Di sebulan pertama nggak merasa homesick, tapi 2 bulan 3 bulan Udah kerasa. kelewat momen-momen yang bagus gitu, kayak ulang tahun orang tua, ulang tahun kakak adik gitu. Ternyata gue jauh juga ya dari keluarga gitu loh. Kayaknya ya ada lah pasti rasa untuk pulang, kangen keluarga gitu ada. Selama di Jerman itu pernah ada kayak telepon keluarga atau video call sama keluarga? Itu sering sih, bisa dibilang ya seminggu 4 kali 5 kali, ya sehari ya nggak terlalu lama, yang penting telepon, tapi chat kan tiap hari itu. Oke, Ya asik udah ada banget. teknologi udah Iya, gampang, nggak kayak dulu kan susah. Iya. Nah, kalau kan kita nih udah ngobrol-ngobrol nih soal Ausbildung di Jerman. Sekarang mungkin boleh dong dikasih tipsnya buat teman-teman SMA atau teman-teman pokers yang lagi nonton. Kasih tipsnya mungkin kalau ada yang kepikiran mau kuliah di luar negeri tapi takut jauh dari orang tua. Apa ya? Ya mungkin untuk anak-anak pokers yang lagi nonton nih, kalau kalian mau tinggal di luar negeri, aku bisa saranin untuk ikut program ini. Program ini menjamin sih kalian di sana terjamin hidupnya, ya bisa jajan, bisa jalan-jalan kemana-mana, belajar untuk lebih mandiri lagi. Ya mungkin untuk teman-teman pokers yang masih belum kepikiran untuk kuliah kemana, mau lanjut kemana, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif pilihan kalian untuk melanjutkan masa depan. Dan nanti bisa ketemu sama aku. Bisa ngobrol-ngobrol bareng. Iya. Terus kalau di Jerman tuh ada culture shocknya nggak sih kok? Culture shock, apa ya, kayak mungkin awal-awal kaget pas lagi kita di meja makan, ada tamu tiba-tiba keluarin ingus dengan kenceng banget sampai kayak suara trompet gitu kan. Mungkin di sini kayak nggak lazim lah ya, orang keluarin ingus lagi makan, Kan jijik kesannya gitu ya. nggak Tapi enak. di sana itu normal. Mungkin itu sih culture shock ya. Tapi ada banyak juga ya, kayak misal minum bir bebas di mana aja, kayak mungkin di sini kan minum bir harus diam-diam harus ya gitu sih. Culture shock yang ya, tapi nggak begitu bikin shock banget karena kita udah sebelumnya kan mempelajari Iya. kultur yang ada di sana gitu. Sifat atau kayak karakter orang-orang di Jerman tuh sama nggak sih kayak Indonesia? Aku bisa bilang beda banget sih, karena orang-orang sana kan lebih cuek, lebih nggak merhatiin orang. Ya di sini mungkin nyinyirin orang kayak hal wajar, di sana enggak sih, kayak kita hidup ya kita aja gitu, Kayak nggak kehidupan masing-masing aja. iya, nggak perlu ngomongin orang mau gimana, nggak perlu ditanggepin gitu. Berarti kayak ada bodo amat gitu. Bodo amat. Terus Terus ya. perbedaan budaya di Indonesia sama di Jerman kan pasti beda. Nah, itu gimana ngatasinnya kalau Koko sendiri? Baru pertama kali di Jerman nih ya. Gimana ngatasinnya budaya-budaya yang di Indonesia sama budaya di Jerman? Ya kita ambil yang positifnya aja sih, kayak budaya-budaya yang kan agak beda juga ya Jerman sama Indonesia, kayak masalah yang tadi aku bilang di restoran kita buang ingus gitu ya. Tapi kita bisa lihat lagi di balik itu kan, kita lagi makan, musim di sana kan musim dingin, ketemu makanan panas pasti ada lendir-lendir di mulut yang harus dikeluarin. Kalau kita telan gitu kan jadi nggak bagus untuk kita juga ya. Gitu sih hal-hal kecilnya yang bisa aku ini. Terus kan kalau dari Indonesia ke Jerman pasti harus adaptasi kan kok, kayak di makanannya, tempat tidur. Terus tuh cara ngatasinnya gimana? Untuk suhu sih ya adaptasi mungkin dari pakaian juga kan.
nomor satu pakaian. Kalau untuk makanan aku nggak begitu apa ya, nggak begitu susah untuk adaptasi karena ya udah biasa makan kentang, makan roti gitu. Dan di sana pun kita masak masih masakan Indonesia juga, masih bisa masak makanan Indonesia. Jadi ya adaptasinya lumayan mudah lah. Ya apalagi anak-anak muda pasti lebih mudah Iya adaptasi. sih, bener-bener. Untuk- Sebelumnya kok Koko kan di Jerman tuh tidurnya apa lagi? Rumahnya gimana kok? Rumahnya kita sistemnya kayak sharing gitu sama orang-orang lainnya. Kebetulan di tempat aku itu orang Indonesia semua. Kayak jadi nggak ngerasa ya susah untuk adaptasi tuh nggak, karena lingkungannya masih lingkungan Indonesia. Jadi aku di dalam satu rumah itu ada 2 kamar. Satu kamar kita bertiga, tapi tetap di sekat-sekat gitu sih. Jadi kayak ruangan private gitu. Kalau sama orang Indonesia ngomongnya tuh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jerman? Itu sih ya bahasa Indonesia kadang, tapi ya ada satu kata 2 kata yang udah terbiasa pakai bahasa Jerman, jadi ya pakai bahasa Jerman. Jadi kita kalau aku ya di tempat aku ngomong bahasa Jerman ya pas lagi keluar aja. Misalnya kalau lagi kerja, kalau lagi sekolah, kalau lagi jalan-jalan kemana ya itu baru kepake tuh bahasa Jermannya. Kalau di rumah sih ya fokusnya pakai bahasa Indonesia aja gitu. Lebih nyaman pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jerman? Ya karena aku udah lahir di Indonesia, karena udah ditanemin bahasa Indonesia, ya lebih enak pakai bahasa Indonesia. Tapi untungnya nggak lupa ya kok sama bahasa Indonesia. Enggak lah, Iya. bahasa ibu pasti nggak akan lupa. Terus di Indonesia nih sampai kapan ya kalau boleh tahu? Aku nanti tanggal 10 Maret pulang lagi ke Jerman lagi, hari Jumat. Iya. Ya udah 2 minggu kemarin kan, total aku ambil liburan 3 minggu. Libur musim apa tuh? Kalau boleh tahu. Bukan libur musim gitu sih. Kemarin ini kan aku lagi udah selesai ini ujian tengahnya. Jadi di Ausbildung itu ada 2 ujian. Ujian tengah sama ujian akhir nanti. Kemarin ujian tengah aku udah lewatin, ya untuk reward liburan lah. Liburan, jadi aku ambil cuti dari kerjaan. Jadi di tempat kerjaan itu dikasih cuti 24 hari setahun, dan kita 1 minggu itu 5 hari kerja 2 hari libur. Jadi total aku ambil 3 minggu libur itu 15 hari dari cuti dan 6 hari dari hari libur yang seharusnya aku dapat. Jadi 3 minggu full. Jadi nanti aku datang lagi ke sana hari Jumat, berangkat hari Sabtu sampai ya Minggu istirahat sebentar, Senin udah sekolah lagi, jadi langsung sekolah. Ini deh kok kalau di sekolah gitu ya kan masih ada fase-fase stres karena ulangan, ujian, apalagi kalau misalkan kelas 12 nih udah pusing ujian praktek, ujian sekolah dan lain-lain. Itu kalau Koko cara ngatasin stres di sana tuh gimana? Atasin stres. Kayak jalan bareng teman, hangout atau apa gitu. Ya mungkin karena di sana banyak taman gitu ya. Aku kadang ya main aja, sekedar duduk di taman ngeliatin orang lalu lalang, ngeliatin air ngalir gitu aja udah ke-refresh gitu loh. Ngeliat yang hijau-hijau itu ngebantu juga sih. Dan jangan lupa ya dipelajari lagi, jangan ditinggalin gitu lah. Iya benar. Ya refresh sebentar boleh gitu. Oh ya, buat pertanyaan tadi nih yang lupa. Kan kata Koko tadi ada ujian, 2 ujian ya. Nah, ujiannya itu kita misalnya dapat nilai apa gimana gitu? Biasa kan kalau misalnya di sekolah dapat nilai gitu. Nah, kalau misalnya di Ausbildung ini dapat nilainya gak? Dapat nilai, ya ada nilai minimal gitu untuk lulus. Tapi kebetulan kata aku ini ujian tengahnya nggak diakumulasi ke ujian akhir. Jadi ujian tengah ini terserah mau nilai berapapun, nggak dihitung ke nilai akhirnya. Tapi nanti di nilai akhir itu ada batas minimal nilainya gitu. Ujiannya juga nggak yang kayak dikasih soal banyak gitu harus ngerjain gitu, nggak. Jadi dari 8 mata pelajaran, jadi di sana aku ada 8 mata pelajaran. 8 mata pelajaran itu diambil cuman 3 mata pelajaran yang inti-intinya itu dikasih soal kayak
mungkin 6 soal kayak esai gitu harus kerjain, terus nanti ada prakteknya lagi. Ada prakteknya, ya ujiannya gitu aja, ngerjain teori 6 soal dan praktek. Kayak misal harus serve makanan, bikin menu set table gitu. Lebih pilih teori atau praktek kalau di sana? Kalau aku sih lebih pilih praktek ya, karena ya lebih enak gitu loh untuk improve-nya. Iya. Sebagai penutupan nih kok, boleh dong kita mau request nih kasih salam ke Pokers tapi dalam bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Ya. Bebas apa ya sih kok? Oke, apa ya? Halo Pokers, wie geht's? Wie steht? Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ih gila keren banget ternyata. Tapi boleh diartiin ya kok artinya. Siapa tahu kita teman-teman pada nggak tahu kan. Apa ya? Nggak tahu juga. Ya, itu salam biasanya we get itu nanyain apa kabar gitu. Terus ya tadi aku bilang makasih udah nonton. Kita ketemu lagi nanti gitu. Oke, sebelumnya makasih udah mau jadi Iya. narasumber di Pokers. Terus terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa kembali. Dadah. Dadah.